Nggak tahu di mana. Udah hilang. Jadi hari ini saya jalan sama Umi ya. Pokoknya wanita terkuat di Malaysia. Wanita terkuat di Malaysia ya. Orang Indonesia lah. Ini Uminya. Jadi Umi Indonesia pemandu. Orang Indonesia. Umi enggak sering ke sini. Saya itu hari kemarin bawa ke KN, bukan nggak sering masak ya waktunya. Oh. Jadi ini baru pertama kali ke sini juga? Selalu. Kemarin datang juga bawa anak. Oh. Tapi siang. Oh, siang. Siangnya malah nggak ramai. Malam jangan. Oh, malam lebih bagus ya. Nah, itu. Jadi kita sekarang sudah ada di Kuala Lumpur ya, tepatnya di Menara Kembar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Ma Angus. Angus. Baik, seperti konten-konten Ma Angus sebelumnya ya, yaitu bukan podcast. Hari ini Ma Angus tidak bersama co-host misteri, tapi sendiri karena memang sekarang lagi berada di luar daerah Gorontalo, yaitu di Malaysia, tepatnya di Sanggar Belajar Rawang. Dan seperti konten sebelumnya, Ma Angus tentunya di Bukan Podcast selalu menghadirkan orang-orang yang mempunyai keunikan tersendiri ya, yang punya talenta, bukan pejabat, bukan pimpinan, tapi justru mempunyai talenta tersendiri. Nah, hari ini di samping Ma Angus sudah hadir sosok wanita yang wow, luar biasa. Ma Angus pertama hadir di Malaysia itu dijemput langsung oleh perempuan hebat dan sempat tercengang-cengang Ma Angus haters. Kenapa? Karena mendengarkan cerita-cerita dari saya langsung sebut saja, Ma Angus langsung sebut ya, Umi Muniarti ya Mia. Umi Muniarti. Jadi speechless memang waktu sampai diceritakan siapa Umi gitu. Jadi banyak juga yang ketika Ma Angus sampai menyampaikan bahwa Umi adalah sosok yang seperti ini. Makanya Ma Angus undang di sini biar semua Ma Angus haters lihat dan mungkin akan jadi inspirasi buat kita semua. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, hai semua. Iya, sapa-sapa dulu Umi. Ini semua pemirsa Ma Angus ini. Iya. Umi cantik hari ini Mi ya. Umi rautnya senyum terus. Jadi selama Ma Angus di Malaysia tidak pernah lihat Umi marah gitu. Jadi setiap pagi sudah disuguhi roti apa tuh namanya Mi? Roti canai. Roti canai. Di sini roti canai nasi lemak. Oh, nasi lemak. Yang terkenal nasi lemak. Roti canai. Oke. Kita akan langsung ngobrol dengan Umi. Ada cerita menarik yang sempat Umi sampaikan ke Ma Angus, yaitu bahwa Umi ini adalah warga negara Indonesia, ya Mi ya? Betul. Warga negara Indonesia yang pada umur 15 tahun ya, 15 tahun sudah bekerja keras dan jadi TKI. Ya Mi? Betul. Bisa nggak Mi ceritakan sedikit Mi tentang itu Mi? Oke, saya di Indonesia, lahir di Sumbawa. Selama 15 tahun saya tinggal di Sumbawa. Dan saya daripada keluarga yang paling gaib, termampu. Gitulah. Sampai umur 15 tahun saya berhijrah jadi TKW di Malaysia. Sampai di Malaysia dapat menjadi pembantu rumah lah. Pembantu rumah tangga yang dapat, alhamdulillah, majikan yang garang, majikan yang jahat. Majikan suka mendera. Kalau di Indonesia mendera juga ya Bu? Mendera itu dipukul ya Mi, dicambuk, dipukul, disiksa. Sampai merinding Ma Angus dengarnya. Ini sudah 2 kalinya Umi cerita, tapi Ma Angus masih speechless memang Mi. Terus Mi gimana Mi? Dapat majikan yang suka mukul ya di umur 15 tahun yang masih kecil buat saya pribadi Mi. Gimana Mi itu? Selama berapa tahun Umi dengan majikan? Selama bertahan 2 tahun. 2 tahun. Dalam 1 tahun setengah, 2 tahun gitu saya terpaksa nggak tahan, saya cuma lari ke polisi. Kalau di sini panggil polis, di Indonesia panggil polisi. Polisinya pun pening melihat sama saya nggak punya saudara di Malaysia, nggak punya siapa-siapa. Jadi datangnya sendiri nih ya? Ya naik masuk agen. Kalau Indonesia pakai tekong. Nah, dulu ikut melalui tekong, tapi tekong yang ada lesen. Nah, di sini panggil Indonesia panggil apa ya? Sebentar sebelum lanjut Mi, kenapa Umi tertarik jadi TKI? Memangnya Umi orang tua mungkin disuruh sama orang tua atau kenapa Mi? Oke, saya setiap hari melihat ibu saya menangis. Ibu nangis. Saya nggak bisa.
Gak apa-apa Mi, ya, Mama. Biar saya juga mau ikut di sini. Saya sudah 2 kali lah dengar Umi cerita, tapi memang waduh kalau bicara soal orang tua memang bikin mewek ya. Ini Angus haters ya. Jadi memang Umi sudah sempat cerita bahwa Umi terlahir dari keluarga yang tidak mampu gitu. Dan apalagi pada waktu itu Umi sempat bilang bahwa rumah pun tuh kalau misalnya hujan nih Mang Seters, kalau hujan itu mencari tempat yang tidak bocor gitu, pindah-pindah, bahkan pakaian itu sering ganti. Ini kalau Mangus pikir ini hanya ada di dongeng gitu. Mangus sering baca cerita-cerita seperti itu, tapi mungkin ini hanya cerita-cerita fiktif dan ternyata ini terjadi, benar-benar ada gitu ya. Dan ini orangnya Umi gitu. Ayo dong nih, kita berbagi kisah dengan biar jadi inspirasi buat seluruhnya. Jadi buat teman-teman Angus haters dah, silakan nih. Okay. Jadi memang orang tua bukan disuruh ya Mi ya, bukan atas inisiatif sendiri ingin membantu orang tua untuk menaikkan derajat. Biasalah kalau di Indonesia kalau kita di dalam pemiskinan nggak dipandang, betul, dicemooh ya Mi. Kadang-kadang saudara sendiri pun nggak mengaku kita keluarga. Jadi dengan satu jalan walaupun saya kecil, saya menjadi TKW. Jadi itu langsung inisiatif cari agen, Umi sendiri yang cari tanpa sepengetahuan orang tua. Betul. Waktu berangkat itu orang tua tahu nggak Mi? Tahu tapi nggak buat apa sebab sudah berangkat. Oh, jadi orang tua ya mau apa lagi gitu, karena posisi kita lagi begini, mau menghidupkan Umi juga, orang tua sendiri mau hidupkan diri mereka juga agak susah gitu Mi ya. Ya oke. Udah kita langsung ke Umi sudah sampai di sini nih 2 tahun setelah itu di Malaysia Mi. Nah, Mangus haters ini hal terunik yang Mangus dapat nih. Di tengah kesedihan Umi, di tengah kerapuan Umi, ternyata hari ini dan Mangus melihat dengan mata kepala sendiri, Umi yang dulunya dicemooh, Umi yang dulu katanya orang tua paling susah, mau tukar pakaian pun sekali gitu sama saudara gitu, ganti-ganti pakaian. Hari ini Umi sudah memiliki banyak sekali aset, dan yang paling menarik lagi, Umi punya suatu kegiatan sosial ya, yang jarang mungkin hampir tidak ada orang melakukan itu. Karena apa? Umi punya sebuah sanggar belajar di mana mereka adalah anak-anak Indonesia yang mungkin Umi rasa hampir sama dengan kedudukan Umi waktu itu ya. Anak-anak Indonesia yang sudah tidak mampu, yang tidak lagi bisa bersekolah, itu Umi kumpul di sini di sebuah sanggar namanya Sanggar Belajar Rawang, dan Mangus ditempatkan di sini, di tempat ini. Di sini ada beberapa murid ya Mi, bisa dikata murid. Ada sekitar berapa tuh Mi? 60. Yang dahulunya dalam 100 lebih atau 200. Tapi saya nggak mampu untuk mengajar sebab ketika mengajar saya seorang, jadi terpaksa saya tapis. Nah, kita cerita dari situ dulu. Umi dari TKI, umur 15 tahun, didera, disiksa sama majikan, tiba-tiba bisa nggak pendidikan lagi, nggak sekolah. Nggak punya pendidikan, nggak sekolah. Tiba-tiba menyekolahkan lebih kurang 100 orang anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia. Ini sesuatu yang wow, luar biasa sekali buat Mangus pribadi ini. Jadi gimana tuh Mi ceritanya sampai bisa Umi susah nih, Umi susah, terus tiba-tiba bisa menolong orang yang masih kesusahan, dapat 60 orang disekolahkan di sebuah sanggar, Umi mati-matian, itu ceritanya bagaimana Mi? Oke. Sebab saya merasa susah, saya sebagai tenaga kerja juga masih bekerja juga, sebagai cleaning service. Cleaning service di Malaysia sini. Saya selalu melihat anak-anak ini berkeliaran di luar, berkeliaran. Bahkan di depan saya sendiri mereka datang mencuri. Jadi bagaimana saya menjadi TKI ini Mi? Sudah kawin tapi masih cleaning service lagi. Masih cleaning service lagi. Sebab walaupun kita berkawin di sini belum tentu kita senang. Kita susah juga bermula jadi pembantu rumah walaupun kita suami. Suami saya bukan orang kaya, orang miskin juga. Jadi terpaksa saya bekerja sebagai cleaning service. Terus Umi melihat gitu. Melihat di sini di Malaysia juga ramai yang berkeliaran, lahirnya nggak ada dokumentasi, begitulah. Jadi anak-anak di berkeliaran mencuri lah, berapa kita bisa mencuri. Inisiatif saya untuk membantu mereka. Nah caranya nih gimana Mi? Padahal Umi kan dalam keadaan yang terpuruk, susah. Terus anak-anak ini dikumpul sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 100 orang yang Umi bina ya. Gimana tuh Mi caranya Mi? Oke. Yang itu lebih benar ya. Iya. Oke, mungkin sebab kehendak Allah memberi saya kekuatan. Dari rezeki saya cleaning service, kira satu hari dapat 70 ringgit di sini. 70 ringgit. Kalau di Indonesianya
Berapa ya? 2.100.000 lah Mi ya. Karena 70 ringgit tuh. Enggak Bu. 70 ringgit. 70 ringgit orang Malaysia. Indonesianya baru 100 lebih ya. 100 lebih. 200 lebih. 200 oh iya betul 200 lebih. Jadi saya sisihkan dalam 10 ringgit untuk saya buat bantuan untuk anak-anak. Untuk orang miskin. Disisihkan gimana? Contohnya saya punya rezeki 70, saya 60, untuk saya 10 saya simpan untuk membantu orang susah. Sebab di sini bukan, walaupun di Malaysia ramai orang susah. Iya, di saat sekarang pun begitu juga. Bukan dahulu, sekarang pun sama. Jadi setiap minggu saya kumpulkan uang itu, saya akan beli beras dan menghantar rumah ke rumah. Kan dalam rumah mereka nih daib dan anak pun memang kadang-kadang susah juga dahulu lah. Jadi itu inisiatif saya buka kelas di pinggir jalan. Tahu teman-teman? Contohnya di pinggir jalan. Jadi Umi lihat anak-anak ini, Umi kumpulkan. Iya, bukan kan di pinggir jalan. Saya kumpulkan, saya mulai saya bercerita dengan mereka, nak belajar, mau belajar gitu. Saya buka satu kelas. Kalau di sini di Indonesia panggil, kalau di sini pakai pokok pisang, Indonesia panggil apa pokok pisang apa pokok itu? Pohon pisang. Iya. Pohon pisang. Di bawah pohon pisang. Saya buat kelas di situ. Kenapa pohon pisang, Mi? Enggak ke tempat-tempat atau ke rumahnya Umi mungkin. Sebab rumah saya jauh daripada situ. Oh, jauh. Iya. Jadi Umi cari pohon pisang. Iya, dapat pohon-pohon di situ. Pohon tuh memang hutan. Kalau dipanggil Indonesia pakai hutan juga. Hutan, sama hutan. Saya bersihkan menjadi bersih tempat belajar. Jadi kan berasa saya letak semen, letak meja. Orang tuanya Mi gimana Mi? Enggak datang, enggak tahu siapa orang tuanya. Oh, jadi aduh. Orang tua enggak tahu. Jadi Umi panggil anak-anak. Enggak tahu orang tuanya siapa, berarti bisa dikatakan anak-anak jalanan ya Mi? Betul. Oh, Umi sekolahkan. Sebentar Mi, tadi disampaikan Umi bahwa mereka ini mayoritas adalah anak-anak Indonesia. Bercampur dulu permulaannya bercampur Indonesia, Filipina, Sabah, Bangladesh semua. Dulu bercampur gitu. Semua campur. Nah, ada enggak halangan Umi ketika mengumpul mereka, mengajarkan mereka? Banyak halangan. Banyak halangan. Apa tuh Mi? Dengan kerajaan. Kerajaan maksudnya Mi? Maksudnya kalau di Indonesia panggil pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah, polisi semua datang, imigrasi semua datang. Mi, pemerintah datang. Iya, sebab kadang-kadang di kawasan kejiranan tempat-tempat situ kan enggak suka orang begitu. Tapi kan mau belajar nih Mi. Justru banyak cabarannya Bu. Polisi datang dengan senapang, tentara tentara itu datang. Alasannya Pak polisi datang enggak support orang yang mau belajar gitu kan? Sebab kita belajar di orang-orang kosong ya. Tempat-tempat yang kosong. Tempat-tempat yang enggak jelas. Tidak boleh gitu. Iya, enggak jelas. Kan di bawah pohon pisang tuh. Memang pohon pisang, tapi kan itu hutan. Punya orang, hutan. Jadi di ini sama pemerintah, sama kerajaan itu nggak boleh. Didenda juga ya, saya pembayar juga. Umi bayar dendanya. Itu selama berapa lama tuh Umi seperti itu? Lama juga lah. Tapi buat lama-lama alhamdulillah. Oke. Saya ada buat satu bangunan lagi untuk mereka ada buat bangunan. Mi sebentar Mi. Umi buat bangunan. Tapi katanya Umi tadi gajinya sedikit. Itu gimana Mi caranya? Bangunan tuh seberutang. Masya Allah. Pinjam uang untuk orang untuk buat bangunan. Ada di Blok Cempaka tuh. Dikasih sama orang untuk pinjam, dikasih ya? Dikasih sama kepercayaan. Kepercayaan sama Umi. Jadi buat bangunan hanya untuk menyekolahkan anak-anak ini. Itu udah berapa waktu itu? Dulu anak muridnya. 100 lebih. 100 lebih. Masih dikacau lagi sama kerajaan pemerintah. Bukan dikacau lagi, disita. Disita gedungnya. Alasannya apa tuh Mi? Ini kan udah punya sendiri, utang-utang kita, tempat-tempat tanah kerajaan. Berani. Masya Allah. Terus Mi gimana tuh Mi? Ini menarik sekali ya. Mau setters ini menarik ya. Terus gimana Mi? Pokoknya di tanah kerajaan, di tanah terbiar kerajaan. Ya mesti disita Bu. Sebab tanah itu tempat minta lesen, minta apa kita buat bangunan. Jadi Umi ini ngutang buat bangunan yang nggak jelas tanahnya milik siapa. Astagfirullahaladzim, Mi. Demi anak-anak mereka bayangkan kena hujan. Betul, Umi nekat ya. Umi ini modal nekat. Terus gimana nih Mi? Terus ceritanya dikacau lagi sama kerajaan. Dikacau, diambil oleh di kerajaan ditutup lah. Iya, disita. Terus gimana tuh Mi? Setelah itu kapok ya Mi? Enggak kapok. Masa itu saya terbilang ibu saya nggak tahu menulis saya sendiri nggak tahu kemudian apa jadi macam mana teman-teman yang bantu saya semua cabut dari Bu.
Oh, jadi waktu itu ada teman-teman Ada yang teman, bantu. ada teman Tapi membantu. ketika dikacau sama kerajaan atau dibuat rusuh sama pemerintah di sini tuh, teman-teman pada kabur. Iya. Tinggal Umi sendiri. Oh, ini Tinggal pening kepala Mak Angus ini. terus lanjut nih. Tinggal sendiri. Saya ada dua pilihan. Kalau saya nggak mau bermasalah, saya berhenti. Tapi kalau saya berhenti, anak-anak pergi kemana? Jadi dengan jalan saya pikir, saya berdoa, ya Allah, saya teruskan, saya perjuangkan. Dengan cara macam mana saya perjuangkan? Membuat surat. Tapi membuat suratnya siapa? Sementara saya nggak tahu komputer, saya buta komputer, buta IT. Betul. Terpaksa saya membeli komputer dengan cara berhutang, membuat surat, belajar melalui online, saya melalui telepon yang ada sekarang nih, macam bagaimana bukanya kan, gitu. Alhamdulillah, walaupun belajar dalam masa 2 hari, boleh siap suratnya. Suratnya saya hantar ke Kementerian Besar. Kalau di Indonesia, sebentar Umi, dengan posisi yang tidak tahu apa-apa, ini kita pun kalau di Indonesia, Mi, kesulitan kita itu sebagai mau dibilang sudah punya mungkin ada jabatan sedikit lah gitu. Mau ketemu dengan pemerintah itu Mi masih, aduh gimana? Takut ya? Iya takut karena proses birokrasinya itu. Umi gimana Mi waktu itu? Mula-mula saya pun takut juga jumpa dengan permulaan saya berjumpa dengan orang yang pemerintah tapi yang bawah dulu. Ini sudah bikin surat ini, langsung ke bagian bawah dulu. Terus bagian bawah mengajar macam mana buat terus ke bagian atas. Setelah bagian atas dibagi satu surat sokongan. Jadi sokongan itu apa Mi? Surat maksudnya dia menyokong, support. Padahal saya pun nggak pernah pergi ke tempat situ. Ini cuman beranikan diri. Yang nggak pernah saya pergi, nggak pernah jumpa, terpaksa buat. Itu apa isi suratnya Mi? Umi minta apa gitu? Suratnya saya isi, saya minta kalau di sini panggil apa ya, permohonan untuk kita rayuan. Di Indonesia panggil apa ya, merayu? Merayu ya. Merayu supaya kami diberi minta rekomendasi gitu. Persetujuan dari pemerintah. Minta sokongan gitu. Sokongan, minta support dari pemerintah biar saya bisa teruskan anak-anak ini belajar. Oh iya ya, bunyi surat itu seperti itu. Banyak lah, ada bukti banyak. Ada beberapa. Terus tuh pada itu alhamdulillah dapat balasan. Dibalas dengan kerajaan. Berapa lama tuh dibalas? Dalam masa 2 minggu. Oh, 2 pekan baru dibalas. Terus 2 bulan. Sampai dibalas pun saya buat juga. Balas lagi? Nah, saya buat juga. Walaupun sudah disita, saya buka sita sendiri. Jadi ini ceritanya, ini polisi sudah, kalau di Indonesia, Mangus ya, sudah polisi lain ya, udah disita, Umi buka lagi itu. Umi nekat apa ini? Ini buat saya ini di luar. Kalau orang Melayu takut, sebesar Indonesia sekarang. Enggak, Umi. Karena kan Umi sudah pernah merasa didera, dicambuk sama. Enggak takut mati. Enggak takut mati karena kan kata Umi itu Mangus dengar udah pernah pukul ditimpuk di kepala, semua disiksa Masya Allah. Jadi pokoknya Umi modal nekat. Buka itu namanya polisi lain buka itu yang di lingkar itu betul, terus masih ajak lagi anak-anak ke situ, terus belajar lagi sampai sudah tapi cabaran banyak. Selepas itu habis disita lagi JAIS itu Jabatan Agama Islam. JAIS itu apa Mi? Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam. Kalau kita mengajar nggak ada tauliah itu disalah juga, boleh masuk penjara juga. Oh begitu. Tapi dengan alasan saya ada, alhamdulillah saya buat satu surat lagi jumpa mereka. Sementara dalam proses ngajar ini udah dibuka nih polisi lain. Masih datang lagi? Datang orang lain pula, jabatan lain. Yang lain lagi, bukan polisi lagi. Apa tuh alasan mereka datang lagi, kenapa? Sebab nggak punya itu surat tanah. Surat itu mengajar. Surat mengajar. Oh, terus Mi gimana Mi? Apa tuh? Saya terpaksa buat begini sebab anak terbiar. Saya cuma hanya membantu. Umi bilang seperti itu. Iya. Kalau saya mau cari orang mana semampu mau bayar. Sementara anak-anak ini saya ambil saja. Jadi JAIS bagi saya surat sokongan, saya teruskan tapi ada suratnya. Itu hikmah di sebalik kesusahan. Oh, jadi dapat lagi. Pernah nggak Mi waktu dikacau sama kerajaan gitu, terus mereka minta bayar gitu, harus kalau mau teruskan nih bayar gitu. Enggak ya cuma ditutup sebab tanah itu tanah kerajaan kan, tanah yang enggak punya status. Kerajaan punya, enggak dibayar, cuma disuruh tutup. Tapi saya enggak tutup, sampai sekarang masih ada lagi.
Oh, tempat pertama kali di mana tuh Mi buka? Belakang tempat kemarin yang. Sekarang jadi tempat apa tuh? Surau. Oh, udah jadi surau. Sudah orang lain pegang. Yang tempat kemarin tuh ya Mi, yang kita lain yang lagi. yang itu kemarin tuh baru. Tempat Mi buka itu yang baru lagi. Itu baru sebab itu memang sama juga, sudah lama tapi nggak ada orang yang membuat saya buka. Oke. Next setelah itu Mi, apa yang terjadi? Sekarang alhamdulillah, yang dulu tuh jangan lancar. Saya pindah, lepas itu saya sudah berjalan lancar, situ saya pindah. Dan itu diteruskan orang lain. Oh, jadi anak-anak ini sudah ada suratnya, sudah disokong dan lain sebagainya. Umi tinggalkan, sudah ada orang lagi di sana. Umi buka lagi cabang baru. Bukan lagi Tafiz. Bukan cabang baru. Ini kalau cabang buat bank gitu ya, atau toko gitu, cabang-cabangnya ini cabang-cabang yang yang beresiko ya kan. Buat lagi cabang baru. Terus ada kesulitan lagi cabang barunya. Ada. Apa? Saya tinggal situ sebab anak-anak ini lebih kemana percuma kan, mereka tinggal situ, makan situ, tidur semua situ. Saya yang biayai. Masya Allah. Dengan cara berutang juga lah. Mohon maaf ini Mi, sangat sensitif mungkin. Terus uangnya itu dari mana sih Mi? Uangnya ada saya minta dengan masyarakat. Masyarakat kasih? Kasih. Ada yang pakai uang sendiri. Tergantung lah, kalau ada masyarakat kadang-kadang orang bagi beras. Orang bagi beras ke Umi. Iya. Orang bagi macam. Jadi banyak sekali berkah yang datang ya Mi. Itu karena dengan pertolongan Allah mungkin ya Umi yang lulus tadi. Lanjut Mi. Di situ pun walaupun begitu ada juga cabarannya. Kadang-kadang teman-teman jiran-jiran juga, lapor polisi. Polisi lagi datang. Umi ini bermasak dengan polisi. Terus Mi, polisi datang ngapain tuh polisi datang lagi? Polisi datang lagi. Saya bilang saya mau buat tahfiz tapi belum berdaftar. Jadi jangan bising-bising lah. Jadi polisi pun tengok-tengok balik. Oh, jangan bisik, jangan ribut-ribut gitu. Terus pulang lagi lah. Pulang. Lepas polisi datang lagi bagian zakat lagi. Itu mereka datang atas laporan masyarakat sekitar. Oh, ada laporan bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Memang cabarannya kalau di Malaysia memang tidak diperbolehkan lah anak-anak. Misalnya kita kan ini pendidikan gitu. Enggak bisa kalau enggak punya lesen. Oh gitu. Tapi sementara kita bagaimana punya lesen? Kalau di Indonesia kan kita sudah punya undang-undang tuh Mi, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran gitu. Itu sudah ada undang-undangnya. Di sini gimana Mi? Di sini kalau kamu lengkap dokumentasi bisa. Masalahnya saya hadapi sekarang nih mereka yang kosong Bu. Begitu. Yang nggak punya dokumentasi. Nggak punya legalitas gitu ya, seperti KTP, akta kelahiran gitu nggak punya. Jadi memang anak-anak seperti itu dilarang. Bukan dilarang, memang nggak bisa sama sekali sebab lagi-lagi tempatnya mana lesennya. Kalau kita lesen buat ini apa? Sekolah gitu. Dia satu surat untuk buka. Surat. Oh, jadi kalau nggak punya surat-suratan kayak KTP nggak boleh ke sekolah dasar, SMP nggak bisa sama sekali. Iya. Jadi mereka nggak bisa sekolah. Itu juga sih masuk akal kan, nanti ditanya mana identitasnya, mana orang tuanya, mereka kan nggak punya. Gitu. Jadi itu yang inisiatif saya membuka seperti sekarang nih. Aduh, luar biasa. Itu sudah biasa nih, kerajaan semua sudah biasa. Udah, lepas itu udah dipanggil nih sama polisi. Umi cakap apa lagi? Saya akan coba cari jalan untuk mencari dokumentasi apa mereka. Akhirnya polisi paham. Sebab jadi kita Umi bicara dengan polisi ini nggak punya nih apa gitu. Polisi terima. Yang penting alasan kita. Oh, yang penting alasan kita. Umi nggak takut. Terbiasa. Ya Allah. Oh, jadi polisi cakap seperti itu. Malahan polisi ingin bantu kita untuk menolong kita juga. Oh, polisi datang menolong juga. Umi pakai doa-doa apa tuh, Mi? Biar polisi ya Allah, luluhkan hati Pak polisi gitu ya. Kadang-kadang polisi datang tolong membantu saya, kadang-kadang ada bagi sumbangan juga. Oh, polisinya berikan sumbangan, padahal yang pertama tuh mau mengacau gitu, tiba-tiba biar dilihat sendiri sebab rahasianya apa tuh Mi? Polisi kan datang mengacau nih, tiba-tiba Umi datang mereka sudah langsung luluh gitu. Umi lihat kan anak-anak gitu. Atau polisi orang Indonesia juga Mi? Enggak, orang sini. Orang sini. Kan anak-anak saya buat tahfiz. Kira macam tahfiz, pakai jubah putih, pakai jubah hitam, mengaji, bagaimana menghalaunya? Betul. Polisi juga ada hati. Iya. Terus Mi, gimana Mi? Lanjutannya Mi? Lanjutan situ satu persatu selama 6 tahun lah. Udah 6 tahun? 6 tahun. Masya Allah. Bercimpungnya tuh bangun. Bahkan banyak orang cemburu sampai saya punya mobil. Orang cemburu maksudnya gimana Mi? Kebanyakan kalau kita pakai bajikan memang. Kenapa cemburu? Ini kan Umi ini kita orang Indonesia, kenapa boleh buat orang Malaysia nggak bisa?
Oh, jadi mereka pikir ini orang Indonesia buat kegiatan di sini. Siapa lo gitu ya? Kita orang Malaysia saja susah di sini. Nggak berani. Masya Allah. Terus masuk surat kabar juga tuh. Oh, Umi sudah sempat masuk surat kabar. Ya, saya apa tuh, Umi? Judulnya apa tuh? Membantu pendatang haram. Membantu pendatang haram itu maksudnya apa, Umi? Jadi paling banyak ini anak Indonesia ya? Dikata pendatang haram gitu ya? Bila di sini kalau dokumentasi nggak ada pendatang haram. Oh begitu, dikata pendatang haram. Kalau nggak punya dokumentasi. Terus ini udah masuk surat kabar Uminya. Terus nih masuk surat kabar mengatakan bahwa saya ini membantu pendatang haram dan membantu golongan beginilah. Tapi saya pun memang saya membantu, tapi kebetulan saya pun Allah izinkan saya sudah mendapat itu IC biru. IC biru apa lagi tuh, Mi? IC biru itu maksudnya identitas warga negara Malaysia. KTP. Kalau Indonesia KTP ya? KTP Malaysia. Oh, KTP Malaysia. Dengan itu saya dapat membuka. Jadi gini, sebentar saya potong. Umi nggak punya identitas. Dulu saya pakai paspor. Mulai dari sini pakai paspor. Pakai paspor sampai 10 tahun. Lepas itu baru pakai ICPR, IC merah. IC apa lagi? IC merah. Merah itu apa lagi nih? IC merah itu maksudnya kita duduk sini, tapi kita maksudnya warga sini tapi bukan warga negara Malaysia. Oh, jadi kita bisa tinggal di sini, tapi kita bukan warga negara di sini. Ya. Oh. Dia IC merah. IC merah. Kita nggak bisa beli kereta, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli segalanya. Tadi Umi bilang tadi sempat banyak yang cemburu. Ada yang lempar mobil. Iya. Umi punya mobil. Iya. Gimana tuh Umi bisa cerita punya mobil? Nggak masuk akal saya ini. Saya melihat Umi dari mohon maaf nih, tadi Umi kata anak miskin ini kerja ini tiba-tiba sudah punya mobil, sudah punya apa tuh? Gimana Mi ceritanya Mi? Usaha. Kita kerja kan, bila kita kerja di Malaysia nih, bila saya pakai IC biru, kita boleh pinjam bank. Umi pinjam bank lagi, dikasih. Kasih. Masya Allah. ini cerita yang sering Mak Angus baca fiktif, cerita dongeng terus nih pinjam dikasih. Kasih pinjam bank. Pinjam berapa tuh waktu pertama kali pinjam bank? Pinjam bank dalam kalau uang Indonesia sekitar dalam 900 juta gitu. Oh, jaminannya nih? Nggak ada. Jaminan ada bang kasih pinjam. Ada jaminan. Mak aja mau minjam nih harus ada sertifikat ini. Enggak, sini nggak ada. Cuma kita yang penting kita ada bisnis. Ada itu apa? Kalau di Indonesia panggil apa ya? Serikat. Ada serikat, ada CV gitu. Ada perusahaan. Betul. Ada perusahaan. Umi punya perusahaan. Perusahaan diurus. Iya, dalam kertas aja. Jadi Umi buat perusahaan dalam kertas. Terus minjem enggak ini sama pihak bank. Apakah kalau di Indonesia disurvei mana nih perusahaannya? Enggak. saya punya statement. Kalau sini panggil apa? Bank itu kan ada statement kan. Kalau masuk uang dalam bank kan kita ada kalau setiap bulan yang kita ada account rekening itu kan buku dia tuh. Buku rekening itu yang penting cantik. Oh, mereka lihat rekeningnya Umi. Cantik. Karena Umi kan kerja sebagai TKI kemarin kan udah punya jadi rekening. uangnya masuk. Oh, gitu. Langsung bank percaya. Ini orang ini karena rekeningnya banyak, cairkan. Sebab itu yang orang yang bagaimana saya boleh bisa buat, misalnya mereka sendiri nggak bisa buat. Insya Allah Umi. Jadi 900 juta Umi pakai buat apa tuh? Beli mobil. Beli mobil, udah dapat mobil nih. Terus? Ya, dapat mobil. Kalau tanpa mobil kita nggak bisa kerja, Bu. Iya. Mobil perlu kan untuk itu modal pertama untuk antar. Sebab saya sendiri sini servis, saya kena ada pekerja juga. Jadi saya menghantar seperti tadi pagi. Saya pergi hantar, pergi ambil. Udah kan mobil, Bu. Nah udah kan tadi perusahaan udah atas kertas. Udah bikin perusahaan sekarang yang benar ada. Kacau nih mau otaknya. Oke, udah ada perusahaan sekarang. Bagaimana dengan sanggarnya Mi? Tetap jalan. Jalan sama-sama. Siang tuh saya pergi antar kerja dan sampai saya mengajar. Sendiri? Iya. Belum ada tenaga kerja gitu, nggak ada. Pokoknya kerja. Sebab nggak punya uang. Nggak punya uang. Sebab saya punya kerja saya cleaning service. Oke, saya mengantar, lepas itu saya pergi mengajar. Saya cuma mengantar. Tapi kan dapat uang tadi 900 juta Umi. Nggak ada niat tuh panggil pekerja gitu bantu-bantu. Habis duitnya untuk kereta. Beli mobil.
Memangnya mobil harga berapa, Mi? Tergantung mobilnya, ada yang murah, ada yang mahal. Saya beli mobil baru, ketika itu harga namanya itu 900 juta tuh keluar terus ke mobil. Jadi kita bayar bulan-bulan. Oh, gitu. Kredit. Jadi banknya yang bayar ke kereta tuh. Kita bayar ke bank setiap bulan. Emang Umi tahu bawa mobil? Belajar juga. Belajar dari siapa? Tahun 2021 saya belajar ambil lesen dekat Kuala Lumpur. Oh, lesen lagi. Jadi belajar lagi. Masya Allah, Umi. Oke, Mi. Saya rasa ini cerita mengharukan tapi ada lucu-lucunya gitu, karena seorang Umi yang apa namanya dari awal itu hanya seorang TKI ya, yang memang dasarnya memang dari basicnya adalah orang miskin yang nggak punya apa-apa gitu, tiba-tiba sekarang saya dengar-dengar Mi sudah punya 4 kereta ya? 5. Gila, udah punya 5 kereta, Mangus Haters. 5 punya kereta, 5 mobil gitu, 5 mobil sama rumah berapa, Mi? Kalau rumah sendiri satu, rumah yang untuk sanggar-sanggar itu ada 2 di sini, di Indonesia juga ada. 1, berarti 3. 3 sanggar 3. Terus ini tempat yang Mangus tempat ini homestay ya, Mi? Ini rumah saya sendiri. Allah. Ini yang paling lucu nih, Mangus Haters. Umi sudah punya 5 kereta, punya 3 sanggar belajar yang Umi buka kata-katanya cabang-cabang tadi itu sampai yang di Indonesia punya rumah 1. Terus ini ada homestay juga, Umi sering bantu-bantu orang, Mangus tinggal di sini. Jadi siapa pendatang yang datang, Umi layani dengan ramah, dan terbukti Mangus juga hadir hari ini, pelayanannya luar biasa. Mangus dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, alhamdulillah ditempatkan di tempat orang-orang baik ini di Sanggar Belajar Rawang gitu. Nah, Umi ini satu lagi pertanyaan Mangus nih. Kesini masih ada nggak halangan-halangan, Umi? Ada rintangan gitu dari pihak? Masih ada juga, Mi? Masih. Apa tuh? Sekarang ini kan kita memang ada sanggar, tapi kita berhati-hati dengan kerajaan juga. Sebab kita nih di Indonesia mungkin dibagi keizinan, tapi di Malaysia belum. Oh iya. Di Malaysia ada undang-undang. Sebentar saya bertanya. Seandainya anak-anak ini, mereka kan nggak punya identitas seperti yang bilang IC biru tadi itu. Seandainya anak-anak ini ketahuan sama polisi gitu, itu gimana nasib mereka, Mi? Saya ingin tanggung jawab. Umi harus tanggung jawab dalam bentuk Umi alasan. Harus kasih alasan ke ini. Oh, jadi artinya begini, Mi. Ketika polisi tanya, Umi ada nggak resiko anak-anak ini, aturan di sini bahwa ketika kedapatan mereka itu belajar seperti ini tidak punya IC biru tadi, KTP tadi, itu gimana tuh, Mi, resikonya? Ini di luar Umi misalnya. Oh, resikonya tinggi. Kebanyakan mereka diantar masuk penjara. Masuk penjara anak-anak? Iya. Masuk penjara. Kalau hanya karena mau belajar tidak punya IC biru. Sudah ada bukti, Bu. Sudah ada bukti. Dinilai kemarin. So dihantar masuk penjara semua. Mau belajar ditangkap masuk penjara. Semua masuk penjara sudah. Karena tidak punya identitas tadi. Iya. Sudah deh kemarin. Ibu boleh hadir dalam dinilai sudah. Masuk penjara mereka ngapain di sana? Ya mau pulang ke Indonesia. Diantar ke Indonesia. Diantar ke Indonesia kan keluarganya di sini, Mi. Semua masuk penjara, Bu. Ada buktinya gitu. Masya Allah. Jadi berarti memang ada undang-undangnya ya, Mi? Iya, karena ada undang-undang. Dipukul kayaknya di penjara ada ini dipukul atau apa? Gitu. Kalau yang anak mungkin enggak. Kalau yang orang tua kemungkinan ada. Orang besar dipukul kalau ketahuan nggak punya identitas di sini. Karena masuk penjara terus. Masuk penjara terus. Serem ya, Mangus Haters. Di Malaysia nih kalau kamu datang sini nggak punya dokumentasi, baik jangan. Sebab di sini hari-hari banyak roblok apa semua. Umi sendiri pun nggak masuk penjara, kan nggak punya identitas kemarin kan? Ada, saya pakai permit. Apa lagi tuh permit? Permit itu maksudnya boleh tinggal sini. Di mana tuh urusnya? Di imigrasi. Oh, mereka kasih? Mesti. Tadi tanya. Dia ada prosedurnya, Bu. Ada syarat-syaratnya. Umi belajar sendiri, dibantu. Masa saya kan kawin dengan warga negara Malaysia. Oh. Jadi saya ikut suami. Oh iya. Ikut undang-undang Malaysia. Oh. Jadi aduh, Mangus Haters. Ini kacau nih, pening nih otak Mangus. Jadi sekarang nih meskipun Umi sudah punya legalitas, sudah punya perusahaan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, tapi tetap ini masih dalam tanda tanya nih anak-anak ini. Nanti besok-besok pasti ada juga yang. Tapi Umi berani ya, saya selama ngajar di sini, kemarin kita buat kegiatan, kita
Umi seakan-akan nggak ada masalah. Ayo kita semua sekolah ada Bu. Kalau ini sebab tuh kerajaan sudah berhati-hati juga. Tapi kalau saya sudah biasa sebab alhamdulillah udah pada kenal ya. Polisi-polisi udah pada kenal sama Umi ya. Oh kalau grebek tuh jangan di Sanggar Belajar Rawang, itu ada Umi tuh, jangan ke sana mungkin gitu polisi. Kebanyakan di mana datang sebab ada juga anak polisi sekolah sini. Ini Umi luar biasa. Anak polisi juga sekolah sini. Gitu ya. Jadi sekarang berapa muridnya sekarang Mi? 60. Jadi masih dalam tapi kan ini udah kita justru datang ke sini diberikan surat perintah, memang ada SK-nya, kita ke sini berarti memang udah terdaftar dong. Daftar di Indonesia saja. Indonesia saja? Iya, bukan di Malaysia. Malaysia daftar lain Bu. Kan bisa ke KBRI ya? Iya, daftar di KBRI memang ada sokongan. Tapi di Malaysia yang nggak ada. Nggak boleh, nggak kerjasama tuh KBRI, maksudnya. Aduh, ini gimana nih Bang mempertanyakan ini. Ini mereka kan dari umur berapa ini? 6, ada yang juga umur 5 tahun. 5 tahun, satu kelas semuanya. Satu kelas. Terus maksudnya gini, Mangus, tiba-tiba mereka mau sekolah bisa nggak Mi? Bisa. Bisa sampai ke kuliah. Kuliah boleh? Boleh. Sebab sudah dibagi untuk dibantu di KBRI. Oh, jadi sekarang seiring berjalannya waktu, yang kemarin nggak boleh, sekarang jadi boleh semua, jadi boleh sekarang. Jadi nanti mereka di sini kalau kita sudah ajarkan, tiba-tiba itu dari segi mana dinilai itu kalau mereka bisa? Sekarang nih anak-anak nih memang nggak punya identitas ya? Nggak punya identitas. Tapi kerajaan KBRI Indonesia membantu mereka untuk buat identitas. Sekarang? Ya. Masya Allah. Kemarin nggak ada Mi ya? Nggak ada. Kemarin saya nggak masuk. Sampai saya baru 2 bulan bergabung dengan KBRI. Sementara dulu baru 2 bulan Umi gabung dengan KBRI. Jadi sudah ada sokongan ini dari KBRI yang mana nggak ada. Kalau bagaimana penanya Mi? Kalau misalnya yang dulu saya buat sendiri selama 6 tahun tuh buat sendiri tanpa KBRI dan tanpa kerajaan. Cuman saya buat sendiri di bawah saya punya pertubuhan. Kalau di Indonesia panggil apa? Panggil Hormas. Ormas. Pertumbuhan namanya di sini. Yayasan. Oh iya. Jadi Umi dapat kabar dari mana tuh 2 bulan udah bisa gabung KBRI? Saya berjumpa dengan teman bantu saya untuk masukkan ke kedutaan tuh untuk minta sokongan, minta legalitasnya itu buat, dan sudah ada nggak yang melihat anak-anak Sanggar yang bisa ke sana tuh bisa sekolah lagi gitu? Saya setiap hari hantar hari Selasa, Rabu, Kamis. Memang saya bawa ke sana. Ke KBRI? Ya, sekolah. Gimana tuh di sana mereka langsung? Sebab sekarang KBRI saya nih cuma disediakan sekolah, semua buku teks Indonesia semua daripada KBRI dan semua ditanggung KBRI. KBRI yang tanggung semua. Ya, buku dia ulangan, ijazah semua ada KBRI. Jadi yang anak-anak ini kita bisa bantu mereka. Ya memang kalau saya lihat di semua sanggar ceritanya biasa-biasa Bu. Tapi kebanyakan sanggar-sanggar lain tuh lebih kepada orang yang berpendidikan tinggi. Iya betul. Yes, iya saya tahu. Umi nggak punya sekolah ya. Dari keluarga yang bukan lagi miskin gitu. Udah miskin beberapa kali lipat, tiba-tiba ini sesuatu yang di luar kemungkinan, tapi itulah kun fayakun ya Mi ya. Allah bilang jadi gitu ya, dengan kesederhanaan Umi. Ini mah kalau ini saya melihat Umi sederhana sekali nih Mi. Kalau misalnya ini kan udah punya mau kereta, mobil 5, ada homestay, tempat penginapan, ada sanggar, ada rumah yang ada toko ada apa semua, tapi dengan kesederhanaannya Umi ini Masya Allah. Saya tertarik dengan pesan Umi kemarin tuh Mi ya. Artinya jangan menzolimi orang, itu kuncinya Mi ya. Kalau ada orang yang ke kita tuh nggak usah dibalas gitu ya Mi ya. Itu sesuatu yang sampai sekarang melekat itu. Kalau Mangus Umi ada yang serang, Mangus mah balik serang gitu. Jangan ya Mi. Mungkin itu mungkin yang jadi bikin Umi seperti ini. Dan kita redo dengan apa yang terjadi semua, redo. Apa yang redo. Kita kena redo, ikhlas. Sebab apa yang terjadi datang pada kita nih hanya keizinan Allah. Kalau Allah tak izin tak jadi. Jadi anggap saja itu hikmah pada kita. Kalau ada yang timpuk nih, ada yang pukul, kalau pukul kita memang boleh melawan. Tapi kalau hanya misalnya kita ucapan enggak sampai ke nyawa kita. Kalau Umi bilang misalnya Umi ini penipu, Umi ini
kamu Umi diam. Itu yang dicakap orang tuh nggak benar, Umi diam. Ya sebab apa? Coba pikir Bu, kalau saya membalas, saya sama dengan mereka. Tapi kalau saya diam, orang akan pikir kalau betul saya buat, saya akan melawan. Tapi akhirnya Allah akan nampakkan siapa yang betul tidak. Coba kita diam. Cerita tuh bila kita diam, dia akan hilang Bu. Tapi kalau kita membalas sampai ke kapan takkan habis. Ini ikhlas ya Mi, ikhlas ya Mi. Dan selama ini seperti itu. Anggap alhamdulillah, terima kasih. Itu saja. Saya dizalimi oleh orang. Harus banyak belajar. Maus itu bukan tipikal orang seperti itu. Lihat aja yang salah langsung stand up. Wow, ini luar biasa. Itu ikhlas. Apa-apa yang kita buat, membantu orang kena ikhlas. Tapi kan Mi, artinya begini, ketika di orang lain mengatakan kita itu sesuatu yang buat kita itu tidak benar, terus kita membela diri dengan cara ini tidak benar, kalian gimana tuh? Nggak bisa. Nggak usah. Sebab bila orang nggak suka kita, walaupun kita betul, memang nggak akan dengar. Iya. Lebih baik berdiam. Berdiam bukan kita berarti kita kalah Bu. Berdiam hanya berserah pada Allah. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Tidak berapa lama orang itu akan balik minta maaf. Dan kita punya cerita pun habis. Bahkan orang lain lagi baik pada kita. Itu aja. Ini kepala. Aduh, Mi, bagaimana caranya Mi? Ini udah mau masuk ke masalah hati nih. Gimana nih Mi caranya biar bisa ikhlas gitu Mi? Kita yang saya kena ada apa kita selalu buat setiap hari pagi-pagi amalan gitu. Harus ada amalan maksudnya. Bukan yang istiqomah. Walaupun kecil tapi kita istiqomah. Jangan buat besarnya tapi jarang-jarang buat. Contohnya? Biar kecil, contohnya. Setiap hari kita bersedekah tapi tak ada uang. Pakai tenaga aja lah sedekah. Tolong senyum pun sedekah juga kan Bu. Lepas itu sholatlah duha kita mampu. Istiqomah berarti artinya setiap hari. Jangan putus gitu. Harus ada amalan yang dikerjakan setiap hari gitu. Iya. Kalau dia sudah biasa bersedekah, ya bersedekah jangan putus. Kalau bisa jangan tunggu kita kaya dulu Mi ya. Kita nggak punya uang sedekah, pakai tenaga Bu. Motivasi juga sedekah. Nah, kita sholat duha bisa juga. Habis itu puasa bisa juga, itu kan amalan. Yang membuat kita hati kan jadi lebih tenang. Jadi Umi kalau mau dikata nih Umi sering banyak pengeluaran, tapi Umi tidak sadar justru itu membuat banyak juga masukan buat Umi ya. Ada pendapatan yang di luar dugaan Umi gitu maksudnya. Ibu nggak perasaan? Tiba-tiba dari mana ini? Dari mana? Ibu nggak perasaan nggak? Berapa hari dulu sini? Iya Mi. Apa yang ibu saya belanjakan semua, perasaan nggak? Seperti air, berapa banyak saya kisah? Iya betul itu. Makanya Mamus panggil Umi harus duduk nih buat inspirasi semua orang nih. Nggak bisa lihat mana dapat uangnya Umi kok setiap hari nggak bisa habis uangnya. Dan artinya ini petunjuk Allah juga. Maangus itu ditempatkan di sini ketemu dengan Umi karena banyak sekali ilmu yang Maangus dapat gitu di sini ya. Memang Allah itu Maha Pemurah. Maangus kau harus ketemu Umi nih. Karena kau orangnya mungkin gak sabaran, temperamental. Jadi ini pelajaran ini sama Mangus bisa sehebat Umi dah. Gitu Mi. Mi terakhir ini ada pesan-pesan nak buat Mangus haters. Apa nak biar mereka bisa apa gitu Mi. Oke, para penonton semua. Kita manusia hanya hidup sementara. Hiduplah untuk masyarakat. Bila kita tidak ada di dunia, orang akan kenang. Jangan bila kita di dunia, orang akan benci. Jangan jadi seperti itu ya. Jadilah masyarakat manusia berguna bagi manusia, itu saja. Buatlah kebajikan selagi kita hidup. Jangan membuat kebajikan tunggu kaya ya. Buatlah kebajikan masa kita susah atau masa kita tidak mampu. Insya Allah dengan kebajikan itu, dengan kebaikan itu membuat kita mampu. Gitu. Oke, Mangus haters, Umi Muniarti ya, yang dari awal adalah seorang anak kecil yang hidup di tengah kesusahan dengan orang tua yang memang sangat susah, tiba-tiba menjadi seorang wanita yang superwoman lah buat Mangus ini. Sekarang sudah dengan kehidupan yang luar biasa, tapi tidak berhenti untuk melakukan hal-hal sekecil pun tentang kebajikan. Jadi Mangus haters, semoga kita konten hari ini bukan podcast bisa menginspirasi terkait Umi Muniarti, dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya di bukan podcast selanjutnya. Umi sehat-sehat terus ya Mi ya. Insya Allah. Doakan Mangus juga bisa kesini lagi sama-sama Umi bantu di sini. Ini saya cuma diberi kesempatan beberapa saat saja ketemu dengan Umi. Pinginnya ya Mi masih mau di sini lagi Mi, terus Mi mengabdi bersama Umi, tapi apalah daya Mangus punya keluarga.
di Gorontalo. Dan insya Allah masih berharap doa-doa Umi itu Mangus bisa lagi ke sini untuk sama-sama mengabdi dengan Umi di sini ya. Ke anak-anak di sini. Mohon doanya Umi ya. Makasih Umi ya, Mangus haters ini. Makasih Mangus selama di Malaysia ini pelayanannya luar biasa. Nggak pernah nih Mangus merasakan seperti ini, ditempatkan di tempat ini. Terima kasih buat KBRI, terima kasih buat pimpinan Pusat Muhammadiyah, terima kasih buat Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Pak Rektor, Wakil Rektor, semuanya deh. Terima kasih buat Ibu Kabiro, semuanya terima kasih yang sudah mensupport Mangus dan bisa ketemu dengan orang hebat, Umi Muniarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.